Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita lanjutkan untuk mencari kuartil 1, 2, 3 pada data berkelompok. Kalau pada data tunggal yang tadi, yang di video sebelumnya ya, menentukan Q1, Q2, dan Q3, selain menggunakan rumus, kita juga harus menganalisa terlebih dahulu. Namun pada data berkelompok full kita pakai rumus, jadi lebih enak. Tinggal kita sering-sering pakai rumusnya biar apal. Oke, ini rumus ukuran letak data. Rumusnya ada 3 sebenarnya, namun kalian cukup mempelajari satu aja, udah cukup. Jadi yang pertama, Q1 atau kuartil bawah itu adalah TB ditambah 1/4 N min FK Q1 per FQ1 kali P. Nah, jadi ya, sebelum kita menentukan Q1, ini saya bicara tentang Q1 dulu. Sebelum kita menentukan Q1 kelas, maka kita harus menentukan dulu kelas kuartil satunya. Jadi kelasnya ada di mana dulu. Seperti pada modus ya. Seperti pada modus. Jadi kita tentukan dulu kelas Q1-nya ada di mana. Cara menentukan kelasnya adalah kalau Q1 kita pakai rumus 1/4 N. N itu banyak data. Jadi frekuensinya kita hitung dulu semuanya. Setelah itu 1/4 kali N atau N dibagi 4. Ya. Kemudian kalau Q2 menghitung kelasnya, ini masih kelas loh ya. Ini masih menghitung kelas. Kalau pada Q2 itu adalah setengah N. Kalau pada Q3 adalah 3/4 N. Jadi Q1 itu 1/4, Q2 itu setengah, Q3 3/4. Gampang kan? Q1 itu setengah N, Q1 itu 1/4 N, Q2 setengah N, Q3 adalah 3/4 N. Nah, FK Q1, FQ1 itu apa? Jadi TB pertama ya, kita bahas dulu TB. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Jadi setelah ketemu kelasnya, kita ngitung ini tadi, kita ngitung kelas-kelasnya, kita tentukan tepi bawah kelasnya. Kalau sudah tepi bawah, maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, FKQ1 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, jadi kalau ketemu kelasnya, misalnya kelas 2, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu ada pada kelas 1. FQ1 itu frekuensi kelas kuartil kali P panjang kelas. Oke, langsung kita ke contoh biar nggak bingung. Nah, di sini ada tabel data berkelompok. Kalian disuruh menentukan sama Q1, median, dan Q3. Kita bahas satu persatu. Banyak frekuensinya dihitung dulu. Hitung frekuensi ini loh, Rek. Nah, ini dijumlahkan. Itu adalah banyak frekuensi, sama dengan 40. Menentukan Q1, tentukan kelas Q1 dulu ya, yaitu pada data ke 1/4 kali 40 yang rumus tadi. Kalau Q1 berarti 1/4 ya, 1/4 kali 40 berarti sama dengan 10. Data ke 10 ada di kelas 2. Nah, menentukan ini gimana? Data ke 10 ya. Kita lihat. Data ke 10 ada di mana? Di sini frekuensinya 4. Berarti ini hitungannya 1, 2, 3, 4. Berarti data ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 ada pada kelas 1.
Ini kelas 1. Ingat ya, ini kelasnya itu yang kolom baris-baris ini loh. Ini namanya kelas. Jadi pada kelas 1 itu data ke 1, 2, 3, 4. Data ke 10 ada di mana? Bawahnya kita lihat. Nah, berarti ini adalah data ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wes. Nah, kenapa kok sampai 10? Karena ini 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimulai dari data ke 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya, berarti data ke 10 ada di kelas 2. Terus, TB. TB-nya tadi berapa? Kelas 2 itu, berarti TB-nya ini batas bawahnya kan 51. Kelasnya kan ini ya. Kelasnya ini. Berarti batas bawahnya itu 51, itu batas bawah. Berarti tepi bawahnya itu 51 dikurangi 0,5, yaitu 50,5. Inilah yang dinamakan tepi bawah. Nah, oke. Tepi bawahnya berarti 50,5 ditambah 1/4 N, 1/4 kali 40 dikurangi F kaki 1. Nah, dikurangi oleh frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kelasnya kan ada di sini ya. Ini kelas kuartil 1. Berarti frekuensi sebelum ini siapa? Frekuensi sebelum kelas ini ada pada ndukur iki. Nah, 4. Berarti F kaki satunya apa namanya? Aku mau lali rek. F kaki 1 itu sama dengan 4 per F Q1. F Q1 itu adalah kelasnya. Nah, kelasnya kan tadi ini. Berarti frekuensi pada kelas adalah 6. Pon. Ini ya, kalikan 10. 10 dari mana? Dari panjang kelas. Panjang kelas berarti 51. 51 ini dikurangi 41. 10. Terus dihitung, ketemu. Begitu juga dengan Q2 dan Q3. Oke, misalnya ya, Bu, saya ketemu kelas Q3-nya ada di sini. Misalnya ini adalah kelas Q3. Berarti TB-nya siapa? TB-nya adalah, kalau mau mencari TB-nya siapa berarti? 81 ini dikurangi dengan 0,5, berarti 80,5. Terus frekuensi kumulatifnya F kaki 3-nya siapa, Bu? Nah, karena F kaki 3 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum, berarti yang atas ini semuanya. Nah, pokoknya sebelumnya berarti 4 tambah 6 tambah 7 tambah 9 itu adalah F kaki-nya. Terus FQ-nya siapa? FQ-nya itu adalah frekuensi pada kelas. Berarti siapa? 10 ini. F apa mau jenire Q sama dengan 10. Ya, sudah tahu ya bedanya ya. Nah, ngitungnya sama semuanya. Jadi antara data tunggal sama data berkelompok itu kalau gampang-gampangan lebih mudah pada data berkelompok karena tidak diperlukan analisa yang lebih jelimet. Cukup kita masukkan angka ke dalam rumus. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.